Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Nur Hasanah, bersama teman-teman saya, yaitu Alfarizi Muzaki, Alfiatul Maghfirah, dan Ayunil Ulumiyati. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang konsep-konsep akhlak tasawuf. Yang pertama yaitu makomat. Makomat adalah bentuk jamak dari kata makom. Secara etimologi berarti tempat berdiri, stasiun, tempat lokasi, posisi, atau tingkatan. Adapun secara terminologi, makomat diartikan sebagai tempat atau martabat seseorang hamba di hadapan Allah pada saat ia berdiri menghadap kepadanya. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan makomat tasawuf. Yang pertama yaitu taubat. Taubat adalah menyesali kesalahan dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkomitmen tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua yaitu warok. Warok adalah menghindari segala bentuk syubhat karena takut terperosok dalam hal yang haram. Ketiga yaitu zuhud atau kesederhanaan. Zuhud adalah hati dan pikiran tetap tenang bersama dunia sehingga tidak mengganggu hubungan dengan Allah. Sederhananya zuhud yaitu kedekatan dengan dunia tidak mengganggu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu fakir. Fakir adalah kesadaran atas kebutuhan kepada Allah semata dan hidup dalam kesadaran atas kecukupan pada makhluk. Sekarang ini banyak orang-orang yang merasa kurang cukup. Kelima yaitu sabar. Sabar adalah menahan atau bertahan dan menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan amarah. Menahan lidah dari keluh kesah, menahan anggota tubuh dari kekacauan. Karena yaitu tawakal. Tawakal adalah mengabdikan diri untuk beribadah. Hati hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan tenang dalam kecukupan. Yang ketujuh yaitu ridho. Ridho artinya rela menerima apapun yang telah ditentukan dan ditakdirkan Tuhan kepadanya. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang ahwal. Ahwal merupakan bentuk jamak dari kata hal, yang artinya sesuatu dari kejernihan dzikir yang bertempat di dalam hati, atau hati yang berada di dalam kejernihan dzikir. Adapun tahapan-tahapan awal akhlak tasawuf itu ada 6, yaitu yang pertama adalah muraqabah, yakni pengetahuan dan keyakinan seorang hamba bahwa Allah itu selalu melihat apa yang di dalam hati dan nuraninya. Kemudian yang kedua adalah mahabbah, yakni kecocokan hati dengan Allah serta Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa mencintai dengan sangat mendalam untuk selalu berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah khauf, yakni perasaan takut yang timbul di dalam diri seseorang karena dihantui oleh perasaan dosa dan ancaman yang akan menimpanya. Yang keempat adalah roja atau harapan, yakni memperhatikan kebaikan dan berharap dapat mencapai sesuatu. Kemudian yang kelima adalah uns atau sukacita, yakni keadaan spiritual ketika kalbu dipenuhi oleh rasa cinta, kemudian kelembutan, keindahan, belas kasih, dan pengampunan dari Allah. Kemudian yang terakhir adalah yakin. Yakin adalah selamat dari keraguan dan syubhat, serta penguasaan atas pengetahuan yang akurat, tepat, dan benar tanpa mengandung keraguan sama sekali. Apa sih perbedaan makomat dan ahwal itu? Makomat adalah kedudukan atau posisi seseorang hamba di hadapan Allah yang ia istiqomahkan pada kedudukan tersebut dan berusaha untuk meningkatkannya hingga mencapai derajat puncak. Dan makomat ini bersifat permanen terhadap keberadaan dalam diri seseorang. Sedangkan kata ahwal merupakan bentuk jamak dari hal, yang artinya sesuatu dari kejernihan dzikir yang bertempat dalam hati atau hati yang berada dalam kejernihan dzikir tersebut. Ahwal dapat diperoleh tanpa daya dan upaya, dalam artian pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dirubah dan hilang. Ahwal ini lebih bersifat temporer. Dan tujuan dari pendidikan akhlak tasawuf adalah mendidik akhlak dan jiwa anak bangsa dengan menanam rasa fadilah atau keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi dan mempersiapkan mereka untuk hidup yang suci seluruhnya serta ikhlas dan jujur. Jadi, tujuan pendidikan akhlak tasawuf adalah untuk pembinaan aspek moral, untuk makrifatullah melalui penyingkapan langsung atau metode al-kasb al-hijab, dan untuk membahas sebagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian manfaat dalam mempelajari dan mengamalkan akhlak tasawuf adalah 1. Manfaat akademis, 2. Manfaat kerohanian, 3. Manfaat rumah tangga, 4. Manfaat perseorangan, 5. Manfaat kemasyarakatan, 6. Manfaat beragama, 7. Manfaat bagi negara. Kemudian metode pendidikan akhlak tasawuf itu 1. Inabah, 2. Taubat, 3. Mujahadah, 4. Riyadhah, 5. Dzikir, dan 6. Mahabbah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.